Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya kita merendahkan diri untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam yang indah saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan sebagai pedoman kami dalam menjalani hari lepas hari. Bersabdalah, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak dipersilahkan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ke-9, pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat saat ini pada ayatnya yang ke-18 saja. Firman Tuhan menyatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya, 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 haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga melalui media virtual pada saat ini. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan juga anak-anak, kita sangat bersukacita karena kita boleh memasuki minggu kerja yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu tentang undangan kebodohan. Dengan ayat Alkitabnya pada ayatnya yang ke-18. Berbicara tentang tema pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, tentunya merupakan suatu hal yang menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena tema ini sangat jarang diberitakan atau mungkin baru pertama kali. Undangan kebodohan Bapak, Ibu, Saudara terkasih di sini ditujukan kepada mereka yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti peraturan yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak sekalian, lorong-lorong itu pernah kusaksikan dalam derap berpelayanan di ladang kepunyaan Tuhan. Suara musik pesta pora membahana dan mengundang persungutan para tetangga. Betapa dentuman itu tiada henti dalam pekatnya malam. Dan siang pun terdengar dentum yang sama, bak musik diskotik yang merangsang dia yang lemah tak berdaya untuk menikmati kesenangan sesaat. Seakan undangan dunia orang mati menghampiri mereka dan menjanjikan dalam hayalan semu. Namun manisnya santapan duniawi merusak seluruh sendi kehidupan, bahkan masa depan mereka. Itulah undangan kebodohan dengan kenikmatan sesaat yang mereka respon tanpa memikirkan makna hidup yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak terkasih, kutipan yang baru saja saya bacakan ini merupakan salah satu pengalaman iman yang dialami oleh seorang penulis dari Sabda Bina Umat ketika ia sedang melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Yang tentunya di tengah kehidupan jemaat itu yang memiliki konteks kehidupan yang hanya memikirkan nafsu duniawi dan menganggap gereja persekutuan itu hanyalah formalitas semata.
Dan itulah yang hendak mengajak kita, yang menghantarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini tentang undangan kebodohan. Undangan kebodohan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kehidupan ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk saling memberikan nasihat, untuk saling menegur satu dengan yang lainnya, dan saling memelihara persekutuan, supaya apa yang kita terjadi dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan undangan kebodohan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, di awal tadi sudah saya katakan, itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak taat dengan aturan, atau mau dikatakan dengan orang bebal. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, yang tadi saya sudah katakan juga melalui kutipan yang dialami oleh salah seorang pelayan dalam tulisannya melalui Sabda Bina Umat, itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih sering mengunjungi gereja kota, di mana kita hadir untuk melayani bersama-sama dengan Kristus, maka disitulah kita melihat undangan kebodohan yang sesungguhnya. Kalau ini tadi dikatakan bahwa adalah suatu pengalaman iman, dan itu merupakan suatu pengalaman iman juga ketika kita sedang melayani Tuhan di gereja kota. Mengapa saya katakan pengalaman iman? Karena disitulah iman kita sedang diuji. Bapak Ibu Saudara terkasih, perenungan bagi kita sekalian, mengingat tema perenungan kita pada saat ini, itu juga menasihatkan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kita sekalian. Sudahkah kita saling memberikan nasihat maupun peringatan kepada orang-orang yang dikasihi? Karena tema perenungan firman Tuhan selama bulan September ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia menceritakan atau mengisahkan tentang kehidupan kita untuk saling memberikan nasihat. Dan ayat dan bacaan Alkitab ini yang dari Amsal itu merupakan jalan kehidupan yang harus kita lalui. Karena sampai saat ini banyak orang masih tidak mendengar akan nasihat yang diberikan maupun peringatan tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dalam Amsal 9 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18 ini mengisahkan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini dipersonifikasikan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tidak berpengalaman ke pesta perjamuan. Pesta itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak sekalian, dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik untuk melakukan dosa. Memang Bapak Ibu Saudara terkasih, dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, kata orang itu, sejak kita berada dalam kandungan. Tetapi melalui dosa itu kita diingatkan bahwa ke depan kita jangan melakukan hal yang salah. Kita jangan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ibu-ibu, secara khusus untuk ibu-ibu terkasih, kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah PKP kemarin pada hari Selasa, maka ada 6 bahkan 7 yang dibenci oleh Tuhan mengenai perbuatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, pada malam yang indah ini, kita diajarkan bahwa kita jangan pernah mengandalkan ego. Kita jangan pernah tergoda dengan nafsu duniawi yang ada di sekitar kita. Terutama kepada anak-anak muda yang sedang masuk dalam tahap remaja menuju dewasa, di mana dalam tahap tersebut Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak terkasih, godaan disitulah yang sangat terbesar, apalagi yang namanya masalah percintaan.
Di era modern saat ini, ketika komunikasi juga semakin canggih, Bapak Ibu Saudara terkasih, dan juga anak-anak, kita dituntut untuk lebih bijak lagi menggunakan alat komunikasi agar kita sebagai pribadi tidak dibodoh-bodohkan. Kita tidak diperalat dengan orang lain karena komunikasi dan gadget tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga kita memerlukan hikmat agar kehidupan kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dikuatkan dan tidak akan goyah. Oleh karena itu, Amsal pada malam hari ini juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa hikmat itu ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyia-nyiakan akan hikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Dan kita harus selalu mengucap syukur atas setiap peristiwa iman, atas setiap langkah-langkah kehidupan yang boleh terjadi hingga saat ini. Hari ini 16 hari sudah kita memasuki bulan September di tahun 2020 ini. Pertanyaan dan perenungan bagi kita sekalian, sudah sejauh mana kita merenungkan kehidupan ini? Pada hari pertama kita bikin apa? Pada hari kedua kita bikin apa? Kalau misalkan kita menyia-nyiakan kehidupan kita selama 16 hari ini, maka yang ada kita menyakitkan hati Tuhan dan menyakiti diri kita sendiri. Karena apa? Kita tidak menghargai kehidupan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan kita menjadi pribadi yang bodoh. Dan kita menjadi pribadi yang bebal, tidak mensyukuri yang Tuhan berikan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. Terutama ketika segala sesuatunya dilaksanakan melalui media online, baik dari belajar, kerja, ibadah, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya sudah katakan, kita memerlukan hikmat dari Allah. Hikmat dan kepandaian yang ada dalam diri kita, itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang pandai, Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak, belum tentu berhikmat. Namun, orang berhikmat pasti pandai karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya dan merenungkannya dalam kehidupan siang dan malam. Dan itu kita harus terapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, bersama dengan anggota keluarga kita, dan juga persekutuan dimanapun kita berada. Selamat memasuki istirahat malam pada saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat mengajarkan arti hikmat yang sesungguhnya kepada anggota keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita yang kita cintai dan kita kasihi, ketika ia sedang berproses dari masa anak-anak menuju remaja, bahkan dari remaja menuju dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh Engkau kumpulkan, yang boleh Engkau bangun hingga saat ini. Terima kasih Bapa, karena di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini juga kami selalu mengucap syukur untuk peristiwa iman, terutama di tengah-tengah persekutuan di Jemaat Sumber Kasih Kendari pada saat ini. Kami masih melaksanakan ibadah keluarga yang kami laksanakan di kediaman kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi dan kami cintai. Dan inilah merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga
dalam kehidupan kami, di mana yang biasanya kami mungkin sibuk, mungkin lebih mementingkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga melalui pandemi COVID-19 ini kami diajarkan untuk lebih intim dalam membangun hubungan komunikasi dengan anggota keluarga dan terlebih kepadamu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami memohon hikmat kepadamu Bapa, agar kami boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita, dan mengucap syukur. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 dan tim medis yang boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa, terima kasih karena kami boleh menjalani segala aktivitas kami dari kami bangun pagi hari sampai dengan pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena segala sesuatu aktivitas pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud tanggung jawab kami kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kami. Dan hantarkanlah kami memasuki istirahat malam pada saat ini, agar kami boleh memberikan hasil yang terbaik untuk besok kami dapat melanjutkan di aktivitas yang baru. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.